Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Francisca dengan NIM B1031221117 kelas akuntansi C. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab 1, yaitu masalah ekonomi dan kaitannya dengan kelangkaan kebutuhan manusia. A. Masalah ekonomi. Manusia sering mengeluhkan hidupnya memiliki banyak sekali masalah. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar yang dapat mengancam kehidupannya. Apakah yang menyebabkan permasalahan itu timbul dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan masalah. Para ahli mengartikan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, semakin banyak kita memiliki harapan, semakin banyak pula harapan yang mungkin tidak terkabul. Hal tersebut yang biasanya akan menimbulkan masalah. Begitu juga secara ekonomi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, di sisi lain, alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Dari kesenjangan itulah kemudian timbul masalah ekonomi. Nah, apa sih masalah ekonomi itu? Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Tetapi, tidak setiap masalah berdampak negatif bagi kita. Masalah ekonomi memacu kita untuk dapat menyelesaikannya dan mendorong untuk memanfaatkan seluruh potensi diri dan lingkungannya. Hal ini yang akan membawa bangsa kita pada kemajuan. Walaupun demikian, jika kita salah memanfaatkan seluruh potensi tersebut, hal itu dapat juga membawa ke arah kehancuran. Nah, pada bab 1 inilah saya akan membahas masalah ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia dan kelangkaan. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehidupan manusia memiliki banyak sekali kebutuhan yang akhirnya dapat menimbulkan masalah ekonomi. Kebutuhan timbul karena adanya tuntutan fisik atau psikis agar dapat hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan sering tidak dapat untuk dipuaskan. Hal ini jugalah yang menyebabkan kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Keinginan dan kebutuhan kadang disamakan pengertiannya, padahal sesungguhnya ada perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua hal tersebut. Keinginan adalah hasrat dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi, tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak dipenuhi dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya. Dalam pembahasan ini, saya akan menggunakan istilah kebutuhan untuk menunjukkan segala hasrat manusia terhadap sesuatu, baik itu hanya berupa keinginan atau berupa kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sifat alami manusia. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk tidak cepat puas pada segala sesuatu yang sudah dimilikinya. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, maka akan muncul kebutuhan lainnya seiring dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak pula kebutuhan hidupnya. Misalnya, kebutuhan seorang pengusaha kaya berbeda dengan kebutuhan para karyawannya. Yang ketiga, yaitu lingkungan alam. Untuk dapat bertahan hidup, maka manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dan kebutuhan hidupnya dengan keadaan alam sekitarnya. Kebutuhan hidup di daerah dingin berbeda dibandingkan dengan kebutuhan hidup di daerah tropis, baik dari segi makanan, pakaian, maupun perumahan. Yang keempat, yaitu lingkungan sosial. Secara naluriah, manusia mempunyai kebiasaan meniru tingkah laku orang lain, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seseorang yang tinggal di lingkungan ekonomi tinggi akan terpacu dirinya untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Dan yang kelima, yaitu kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi sekaligus membeli suatu barang. Hal tersebut dapat mendorong bertambahnya kebutuhan seseorang. Dan yang keenam, yaitu agama dan kepercayaan.
Perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda sesuai dengan norma yang dianutnya. Yang ketujuh yaitu akulturasi budaya. Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan hidup seseorang, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan yang datangnya dari luar. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda yang akan menimbulkan berbagai macam kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu perdagangan internasional. Adanya perdagangan internasional menimbulkan terjadinya aliran barang dari luar negeri yang dapat mendorong peningkatan kebutuhan hidup. Oke, selanjutnya yang C, macam-macam kebutuhan manusia. Untuk poin yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Kebutuhan menurut intensitas kegunaannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan manusia. Yang termasuk kebutuhan primer yaitu makanan, minuman, pakaian, rumah, dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sangat penting, tetapi jika tidak terpenuhi tidak mengganggu kelangsungan hidup. Misalnya, telepon dan sarana angkutan. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini lebih cenderung ditunjukkan untuk menunjukkan status sosial atau prestise seseorang di mata masyarakat. Penafsiran terhadap kebutuhan manusia menurut intensitasnya dapat berbeda pada setiap orang. Bagi orang berpenghasilan tinggi, mobil pribadi adalah kebutuhan sekunder. Tetapi bagi yang berpenghasilan rendah, mobil tersebut bisa saja menjadi kebutuhan tersier. Untuk poin kedua yaitu kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat untuk ditunda. Contohnya yaitu obat bagi orang yang sakit. Selanjutnya kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari atau dapat untuk ditunda karena sifatnya tidak mendesak. Misalnya, tabungan, jas hujan pada musim panas. Untuk poin yang ketiga, yaitu kebutuhan menurut sifatnya, dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan jasmaniah adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya, makan, olahraga, istirahat. Dan yang kedua yaitu kebutuhan rohaniah. Kebutuhan rohaniah adalah kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Misalnya, kita sebagai manusia perlu yang namanya beribadah, bersosialisasi, rekreasi, dan juga hiburan. Untuk yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang poin yang pertama kebutuhan individual, yaitu kebutuhan perseorangan atau individu. Misalnya, seseorang membutuhkan alat bantu dengar atau kacamata. Poin yang B, kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya, jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. D. Alat pemuas kebutuhan. Setelah kita mengetahui berbagai macam kebutuhan, kita perlu mengetahui berbagai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia lazimnya disebut produk, yang berupa barang atau good dan jasa atau servis. Penggolongan produk menjadi barang dan jasa tersebut berdasarkan atas wujudnya. Barang adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya berwujud, dapat dilihat dan diraba. Contohnya, komputer, tas, buku, dan rumah. Alat pemuas kebutuhan berupa jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak berwujud. Contohnya, jasa dokter, guru, arsitek, tukang cukur, dan sopir taksi. Selanjutnya, 1. Jenis-jenis barang. Selain menurut wujudnya, alat pemuas kebutuhan dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Jenis barang menurut cara memperolehnya. Pemuas kebutuhan dapat dibedakan menurut besarnya pengorbanan yang kita lakukan untuk memperolehnya. 1. Barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan
tertentu yang biasanya berupa uang. Misalnya, untuk memperoleh makanan kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Uang tersebut adalah sebuah pengorbanan. Kedua, barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Misalnya, udara untuk bernapas, pasir di padang pasir, dan es di kutub. Ketiga, barang ilit. Barang ilit adalah barang yang dibutuhkan, tapi jika barang ini melebihi dari yang dibutuhkan justru akan merugikan dan berbahaya. Misalnya, air, api. B. Jenis barang menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, barang atau alat pemuas kebutuhan dapat digolongkan menjadi dua. Satu, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Misalnya, makanan, minuman, dan pakaian. Kedua, barang produksi. Barang produksi adalah barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi merupakan istilah lain dari barang modal. Misalnya, mesin jahit, radio, dan lainnya. C. Jenis barang menurut proses produksinya. Menurut proses produksinya, barang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Barang mentah atau bahan baku. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Misalnya, kapas, kayu, dan hasil tambang. Kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan, tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, karena belum menjadi produk akhir. Misalnya, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Ketiga, barang jadi. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir yaitu yang D, jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Setiap barang pemuas kebutuhan mempunyai hubungan dengan barang lainnya sesuai dengan fungsi dan peranannya, yaitu sebagai berikut. A. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Yang B. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Misalnya, mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan kompor dengan minyak tanah. 2. Kegunaan barang. Setiap barang mempunyai nilai guna atau manfaat tersendiri, atau sering kita sebut sebagai utilitas. Pada dasarnya, manusia melakukan suatu proses produksi untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang dapat ditingkatkan tidak saja karena diubah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, dan kemudian diubah lagi menjadi barang jadi. Tetapi setelah menjadi barang jadi, nilai gunanya dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam inovasi pada barang-barang yang diproduksinya untuk semakin meningkatkan guna barang tersebut. Misalnya, perkembangan telepon seluler atau handphone yang semakin lama semakin canggih, beragam penggunaannya, serta semakin memudahkan pekerja atau proses kerja manusia. Kegunaan barang pada umumnya dapat digolongkan sebagai berikut. A. Kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Kegunaan bahan dasar berarti suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. B. Kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk berarti peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi. C. Kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu berarti peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan dan payung berguna pada saat musim hujan. D. Kegunaan tempat atau place utility. Kegunaan tempat berarti peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. E. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Kegunaan kepemilikan berarti peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin yang
Yaitu sumber daya. Macam-macam sumber daya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Ada beberapa macam sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. A. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Alam adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang akan membawa manfaat besar jika dikelola secara bijaksana. Namun, jika sumber daya ini dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, dapat mendatangkan bencana yang besar pula. Banyak negara yang kecil tetapi kaya raya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik. Misalnya, Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam minyak bumi. Selanjutnya yang B, yaitu sumber daya manusia. Manusia selain sebagai konsumen bagi barang dan jasa juga merupakan sumber daya yang membawa manfaat besar bagi masyarakat apabila kemampuannya dimanfaatkan secara maksimal. Sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kelebihan berupa kecerdasan dan hati nurani. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang, tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dapat menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia. Contohnya, Jepang dan Singapura. Sumber daya manusia yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik, jujur, adil, serta berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri, sehingga keberadaannya akan selalu berguna dan tidak sia-sia. Kedua yaitu keahlian. Manusia yang memiliki keahlian akan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan, baik dalam segi waktu maupun kualitas. Jadi, manusia yang mempunyai keahlian akan sangat berguna untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Ketiga yaitu kekuatan fisik. Kekuatan fisik manusia akan sangat berguna jika diarahkan pada hal-hal yang positif. Selanjutnya yang C, sumber daya modal. Modal adalah segala yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal dapat meliputi uang, teknologi, peralatan, mesin-mesin, tanah, informasi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan macam-macam modal berikut ini. Yang pertama yaitu modal menurut pemiliknya. A. Modal perseorangan. Artinya modal tersebut dimiliki oleh perseorangan. Contohnya, gedung dan kendaraan. Yang B. Modal masyarakat. Artinya modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak. Kita ambil contoh jalan dan jembatan. Yang kedua yaitu modal menurut wujudnya. A. Konkret. Artinya modal yang jelas wujudnya tetapi dapat dilihat. Misalnya gedung, mesin, dan peralatan. B. Abstrak. Artinya modal yang tidak terlihat tetapi kegunaannya dapat kita rasakan. Contohnya nama baik, perusahaan, keahlian karyawan, dan hak cipta. Yang ketiga yaitu modal menurut bentuknya. Dibagi lagi yaitu yang pertama ada uang. Artinya modal berupa dana. Kedua modal barang. Artinya modal tersebut berupa alat yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya mesin, gedung, dan kendaraan. Keempat yaitu modal menurut sifatnya. Dibagi lagi, A. Modal tetap. Artinya modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali masa produksi. Contohnya, mesin, kendaraan, dan gedung. B. Modal lancar. Artinya modal yang habis dalam satu kali proses produksi. Contohnya, bahan baku, kertas, dan bahan bakar mesin. Dan yang kelima yaitu modal menurut sumbernya. Dibagi lagi, A. Modal sendiri. Artinya modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Contohnya saham dan tabungan. Yang B. Modal pinjaman. Artinya modal tersebut dipinjam dari pihak lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya yaitu kelangkaan sumber daya atau scarcity. Sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Kalaupun sumber daya dapat diperbaharui, hal itu memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga tidak dapat mengejar kebutuhan manusia yang semakin bertambah.
Sumber daya memiliki sifat-sifat khusus, yaitu merupakan barang langka atau scarcity karena jumlahnya terbatas, dapat dipakai dalam penggunaan yang berbeda, dan dapat dikombinasikan dalam berbagai perbandingan untuk menghasilkan barang tertentu. Hal di atas menyebabkan manusia dituntut untuk menggunakan sumber daya tersebut secara cermat dan tepat, serta harus tunduk kepada hukum kelangkaan atau the law of scarcity yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tertentu, orang harus mengorbankan sesuatu yang lebih dahulu. Oke, selanjutnya G, pemanfaatan sumber daya. Sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem demokrasi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam pun harus berdasarkan kepentingan rakyat banyak. Pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 sebagai berikut. 1. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. Kedua, yaitu mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, serta budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memerhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur oleh undang-undang. Ketiga, yaitu meningkatkan persediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah, serta ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang. Keempat, mengembangkan kebijakan-kebijakan pertahanan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan menyampaikan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat atau wilayah yang sesuai dan seimbang. Kelima, yaitu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. Keenam, mengembangkan ketenaga kerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja, serta kebebasan berserikat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memerhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi. Sumber daya yang terbatas menimbulkan paling sedikit 3 masalah pokok dalam perekonomian yang harus dipecahkan oleh masyarakat sebagai subjek ekonomi. 3 masalah pokok tersebut adalah: yang pertama, barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Masalah pokok ekonomi yang membutuhkan pemecahan diantaranya adalah barang apa yang akan diproduksi, barang primer, sekunder, tersier, atau ketiganya, mana yang paling dibutuhkan, berapa banyak dari masing-masing barang tersebut diproduksi. Dengan sumber daya yang tersedia, produsen harus mampu memutuskan penggunaan barang tersebut untuk sumber daya. Misalnya, terdapat sebidang tanah digunakan untuk apa tanah tersebut? Apakah untuk bercocok tanam, membangun rumah, atau pabrik? Keputusan yang tepat dapat mengatasi beberapa masalah ekonomi dan menekan sedikit kemungkinan timbulnya masalah baru. Kedua, bagaimana cara memproduksi? Pertanyaan ini menyangkut teknik produksi yang akan diterapkan dan kemampuan mengombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang di dalam proses produksi, yang ada di dalam proses produksi. Dengan keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia, para produsen harus mampu mengkombinasikannya, bahkan sampai kepada penentu pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses produksi. Dan yang ketiga, yaitu untuk siapa barang atau jasa dihasilkan.
Pertanyaan ini menyangkut masalah untuk siapa atau lapisan masyarakat yang mana yang menikmati barang dan jasa yang diberikan. Apakah setiap warga negara mendapat bagian yang sama atau berbeda? Apakah pendapatan nasional telah diretribusikan secara adil? Apakah proyek tertentu perlu dilaksanakan agar setiap produk dapat mengkonsumsinya? Semua pertanyaan tersebut menyangkut untuk siapa barang dan jasa diproduksinya. Ketiga masalah di atas yaitu what, how, dan for whom bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dengan lainnya, serta selalu dihadapi oleh setiap negara, baik negara sedang berkembang maupun negara yang sudah maju. Namun, tidak semua perekonomian dapat memecahkan ketiga masalah tersebut dengan cara yang sama. Kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Dan yang terakhir adalah yang I, biaya peluang atau opportunity cost. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia mendorong manusia untuk selalu bersikap rasional dalam menentukan berbagai pilihan, agar sumber daya alam yang dimilikinya dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan hidup dengan semaksimal mungkin. Dalam ekonomi dikenal istilah biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Ketika seseorang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan dan harus memilih salah satu di antaranya, maka alternatif yang tidak dipilihnya itulah yang menjadi biaya peluang. Contohnya seperti yang terjadi pada salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Jika seorang pekerja mengambil salah satu kesempatan atau peluang untuk melakukan suatu produksi, maka secara bersamaan dia akan kehilangan peluang untuk melakukan produksi pada bidang lain. Kehilangan kesempatan itulah yang disebut opportunity cost atau biaya peluang. Jadi, setiap orang harus selalu berusaha untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari setiap alternatif pilihan dan mengambil biaya peluang yang terendah. Baiklah, berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah ekonomi terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas disebabkan beberapa faktor, yaitu sifat alami manusia, tingkat pendapatan, lingkungan alam, lingkungan sosial, teknologi informasi, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, serta perdagangan internasional. Dan barang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia digolongkan menurut cara memperolehnya, kegunaan proses produksi, dan hubungannya dengan barang lain. Dan keempat, kegunaan barang sebagai alat pemuas kebutuhan digolongkan menjadi kegunaan bahan dasar atau elementary utility, kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan waktu atau time utility, kegunaan tempat atau place utility, dan kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Dan yang kelima yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhannya, manusia harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.